Udah gila, minggu ini ada 3 brand yang siap buat meluncurkan kamera baru. Dan gue yakin ini menarik banget buat kita pantau. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera Fokus Nusantara. Sebelum masuk ke informasi pertama, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi buat lomba foto powered by Creature Preset kita. Yang hadiahnya adalah sebuah kamera mirrorless. Biar semakin meriah di event ini, preset kita juga lagi ada diskon gede lagi. Pakai kode voucher lomba foto. Biar dapat diskon sampai Rp300.000. Buat ketentuan lengkapnya, kalau kalian udah penasaran dan pengen ikutan, bisa cek video kita yang kemarin tayang abis Shutter News ini selesai. Yang jelas, jangan sampai kelewatan kesempatan buat menangin kameranya. Nah, informasi pertama, gua juga pengen ngingetin dulu buat teman-teman fotografer semua kalau minggu lalu itu ada kasus gede di dunia fotografi Indonesia karena ada sebuah sesi foto prawedding yang menggunakan flare dan menyebabkan kebakaran di kawasan Bromo. Gue nggak mau komen banyak karena gue yakin udah banyak juga dibahas di mana-mana. Dan gue cuma pengen ngingetin aja kalau di setiap kegiatan itu ada yang namanya risk management gitu ya. Coba perhatikan resiko yang mungkin terjadi dan penanggulangannya. Karena bukan hal yang, lah kok tiba-tiba kebakaran gitu ya. Enggak, karena mereka bermain dengan flares juga gitu. Jadi sebenarnya resikonya tuh bisa kelihatan dan sebisa mungkin apapun yang kita lakukan itu ada risk managementnya. Efeknya juga lumayan dahsyat karena kawasan Bromo ditutup sampai waktu yang belum ditentukan dan itu pasti mempengaruhi perekonomian orang sana dan orang-orang yang mau ke sana gitu ya. Karena ya Bromo itu banyak jadi spot untuk project juga gitu kan, banyak mendukung perekonomian di kalangan kreatif juga gitu. Jadi sangat-sangat disayangkan sekarang ditutup dan itu pastinya jadi pukulan berat buat banyak orang. Dan ini pastinya jadi pengingat juga buat kita-kita agar lebih cermat lagi dalam berkarya. Lalu kita masuk ke kabar seputar produk kamera di minggu lalu. Jadi minggu lalu itu GoPro udah meluncurkan GoPro Hero 12 yang ternyata upgrade-nya itu sangat minor gitu ya, yang nggak begitu menarik sebenarnya. Jadi ya sekarang itu yang paling menarik menurut gue karena ada quarter 20 mount gitu ya. Ada mounting buat kita ke ukuran mounting baut tripod pada umumnya. Cuman buat gue yang menarik dan fungsional itu doang kayaknya gitu upgrade-nya. Jadi upgrade buat kalau misalkan gue upgrade ke GoPro Hero 12 dari Hero 11 cuma buat ngejar itu doang, kayaknya agak berat juga gitu ya, karena cuma satu feature itu doang walaupun itu cukup signifikan. Kita udah bahas lebih panjang di video yang khusus juga untuk pembahasan si GoPro ini. Kalau kalian belum cek, boleh nanti main ke video berikut. Next, ini untuk berita utamanya, yaitu ada 3 brand kamera yang mau meluncurkan kamera baru dan 3-tiganya itu di tanggal 12 September, which is besok gitu ya, hari Selasa. Di mana pertama itu ada Fujifilm yang emang udah dirumorin lama bakal luncurin kamera medium format baru mereka. Infonya bakal jadi kamera medium format yang super canggih dengan spesifikasi yang udah dirumorkan gitu ya. Dan kita udah bahas juga beberapa rumor seputar kamera ini kalau kalian pengen ngecek. Udah jelas juga teasernya kalau tanggal 12 ini Fujifilm bakal meluncurkan kamera baru dan dari siluetnya gua sangat pede kalau itu memang sebuah produk GFX. Jadi ya kita lihat besok. Lalu selanjutnya nggak cuma Fujifilm, ada brand kamera yang nggak udah luncurin kamera baru. Yaitu adalah Sony. Yang tiba-tiba ada teaser kamera cinema jajaran baru dengan nama Burano. Katanya sih ini di bawah Sony Venice dan memang kalau di Sony Alpha Rumors dia sempat bahas Burano itu ada satu pulau yang deket dengan lokasi Venice gitu ya. Jadi ya itu benar-benar maksudnya kayak satu keluarga gitu ya si Burano ini. Tapi katanya dia memang berada di positioning di bawahnya Sony Venice dan bakal bawa sensor full frame dan mounting Sony E-mount. Tapi jelas kalau yang bakal diluncurkan ini adalah cinema kamera karena terpampang dengan jelas logo Cine Alta. Dan sedikit fun fact dulu, di B&H Photo aja, itu A7C Mark II yang belum lama di launching, itu belum mulai shipping, alias belum mulai dikirim ke konsumer. Baru mau mulai dikirim ke pelanggan-pelanggannya itu tanggal 28 September nanti, akhir bulan.
Dan itu aja belum dikirim, Sony udah mau launching kamera baru lagi. Luar biasa. Dan pengingat aja, kita sih yang di Indo harus lebih sabar karena biasanya lebih lama lagi buat launching di Indonesia. Lalu brand yang selanjutnya yang mau munculin kamera juga, yang udah memberikan teasernya, itu adalah Panasonic Lumix. Gue excited banget karena ini sepertinya adalah kamera dari jajaran G mereka yang menggunakan sensor MFT. Kita bersejarah panjang dengan Lumix G85 dan juga G7. Jadi ini menarik banget karena kalau kita lihat di teasernya itu ada kata-kata pace. Jadi sepertinya ini kamera MFT pertama Lumix yang bakal bawa pace detection autofocus. Bukan kamera pertama MFT ya, karena kalau MFT setahu gue Olympus sudah ada yang pakai pace detection autofocus, tapi pertama untuk Lumix gitu ya. Dan gue yakin kamera ini bakal jadi opsi yang menarik buat para content creator dan videographer karena selama ini Lumix emang banyak menghadirkan spek video yang luar biasa. Minusnya itu ya paling signifikan cuma AF gitu, autofokusnya Lumix yang nggak begitu bagus. Dan kalau di sini udah cakep dan mateng autofokusnya, pasti bakal jadi pertimbangan kuat. Tapi ya, itu tadi brand-brand yang mau meluncurkan kamera baru di minggu ini. Dan kita nggak perlu nunggu waktu lama karena semuanya direncanakan bakal hadir besok di tanggal 12 September. So, mari kita pantau bareng-bareng. Oke, paling segitu aja sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di Satter News kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa berkarya.